Selanjutnya untuk soal nomor 6 ini tentang dawai. Oke, kita menggunakan rumus dawai ya. Jadi kita punya rumus V sama dengan akar F dikali L dibagi M. Oke, bisa kita masukkan. Kita mau cari V-nya, berarti akar F-nya adalah 2,5, L-nya adalah 1 meter. Masanya itu harus kita ubah menjadi kilogram. Dari gram ke kilogram berarti 10 pangkat min 3 ya. Berarti 25 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita hitung. Jadi akar 2,5 kita bagi dengan 25 itu adalah 0,1. Berarti 0,1 dikali 10 pangkat 3. Maka didapatkan V sama dengan akar 10 pangkat 2 atau nanti didapatkan 10 meter per sekon. Oke, di sini nomor 7 diketahui seperti ini. Di ujung terikat terdapat 5 gelombang. Kemudian letak perut ketiga. Letak perut ketiga ujung terikat berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke, berarti X perut sama dengan 2n-1 1/4 lambda. Nah, kita itu belum tahu lambdanya ya. Berarti kita gunakan ini. Sebelumnya, berarti di situ kan 5 gelombang. Berarti kita bisa tulis 5 lambda sama dengan panjangnya. Maka lambda sama dengan L dibagi 5. L-nya adalah 2 meter dibagi 5 sama dengan 0,4 meter. Setelah itu barulah kita pindah ke sini. XP sama dengan 2N berarti 2 dikali 3 min 1 1/4 dikali 0,4. Maka didapatkan XP sama dengan 5 kali 1/4 kali 0,4. Kita kalikan 5 dikali 0,4 dulu, itu adalah 2 ya. Berarti 2 dibagi 4 sama dengan setengah atau 0,5 meter. Nah, ini adalah jawabannya. Selanjutnya untuk nomor 8, di sini yang ditanyakan adalah persamaan gelombang. Oke. Jadi yang pertama kita harus cari amplitudo, cari unsur-unsurnya dulu. Kita tahu dulu sebentar, untuk formula persamaan gelombangnya itu adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus KX. Nah, kita cari unsurnya dulu. Yang A itu sudah ada ya di sini. A-nya kan dimulai dari atas. Jadi A-nya adalah kita masuk yang 0,05. Sorry, ini salah tulis. Harusnya 0,05 ini juga. Maka A-nya adalah 0,05 positif sin omeganya kan kita belum tahu, jadi kita cek dulu. Omega rumusnya adalah 2pi kali F. Kemudian 2pi, F itu bisa kita rincikan sebagai N dibagi T. Maka 2pi, N-nya itu banyaknya gelombang. Di sini kan satu gelombang itu kan satu bukit sama satu lembah, berarti di situ ada 2 ya. Maka 2 dibagi T-nya adalah 0,2. Jadi ada 20 pi. Berarti bisa kita tulis 20 pi kali T. Kemudian karena gelombangnya ini plus minus, karena gelombangnya ke kanan berarti min. Kemudian K-nya itu harus kita cari dulu. K sama dengan 2 pi dibagi lambda. Nah, lambdanya kan kita belum tahu. Jadi tadi digambar dari pojok ke pojok itu kan ada 2 gelombang, berarti 2 lambda sama dengan panjangnya 8 meter. Berarti lambdanya itu adalah 8/2 sama dengan 4 meter. Berarti nanti 2pi per 4 sama dengan
K itu adalah 0,5 pi. Jadi 0,5 pi. Nah, sehingga rumus gelombangnya yang kita dapatkan adalah ini. Selanjutnya nomor 9 yang ditanyakan adalah cepat rambat. Oke. Cepat rambat itu punya rumus lambda dikali F. Kita kan belum tahu lambda dan F-nya. Kita cari F-nya dengan rumus omega sama dengan 2pi F. Omeganya kan omega T ya, berarti ini yang 60. Maka 60 sebentar, ini bukan 60 ya, karena masih ada angka di depan. Ini kita ubah dulu menjadi Y sama dengan 0,03. Sin ini kita masukkan ke sini menjadi 120 pi T min 4 pi X. Jadi omeganya adalah yang 120 pi sama dengan 2 pi F. Coret berarti sisanya 60. Berarti frekuensinya itu adalah 60 Hz. Setelah itu kita cari lambda. Lambda itu bisa didapatkan dari K. K itu punya rumus 2pi per lambda. K-nya berarti adalah 4pi sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambda sama dengan 2pi per 4pi. Coret, sisa 2. Berarti jawabannya 0,5 meter. Sehingga V sama dengan lambdanya adalah 0,5 atau setengah, frekuensinya adalah 60. Maka didapatkan 30 meter per second. Oke, selanjutnya nomor 10 itu kita harus membandingkan. Jadi dia mengubah tegangannya. Kemudian ditanyakan adalah cepat rambat yang kedua. Kita tahu atau kita punya rumus V sama dengan akar F L per M. Nah, kita bandingkan ya. Berarti dari sini kan kita tahu bahwa V itu sebanding dengan F. Berarti yang ditanyakan V2, berarti V2 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena dari akar-akarnya dipindah menjadi V kuadrat sama dengan F dikali L per M. Maka V kuadrat kita bandingkan dengan V1 kuadrat sama dengan, karena dia sebanding dengan F, berarti F2 per F1. Maka V2 kuadrat sama dengan F2-nya itu adalah 4F. F1-nya itu adalah F dikali V1 kuadrat. V kuadrat. Coret, maka didapatkan 4V kuadrat V2 kuadrat. Maka V2-nya itu adalah akar dari 4V kuadrat atau 2V. Nah, ini adalah jawabannya.